Memang Miranti bukan anak kandung papa, tapi Miranti gak rela papa sakitin mama. Asal papa tahu, Miranti dan pengacara mama udah siapin semuanya. Minggu depan, mama akan gugat cerai papa dan papa akan jadi gembel. Ajar, setan. Justru itu, untuk menghargai toleransi masing-masing keyakinan warga, saya datangkan dua pilihan. Yang mau tradisional mangga, ada Mbah Dukun. Yang mau syariah mangga, ada Pak Ustadz. Yang penting, yang penting kita tetap rukun. Aman guys. Tapi Donasnya juga ngasih komentar. My Trick My Adventure. Suara sama dari masa lalu menghantui setiap langkahku. Rumah simpan jalan tempat arwah berkeliaran. Tangis pilu cerit malam, tak ada yang bisa melarikan diri dari misteri rumah ini. Setiap sudut menyimpan Rumah Simpangan. Saya dari Faisal. Di sini saya berperan sebagai Kevin. Dia bikin konten gitu lah. Konten Di sini, kreator Konten dia. kreator. Sama dan namanya itu Fake. Saya Chris, saya memerankan sebagai Aji, dan Aji adalah seorang pengangguran yang
mengharapkan cinta dari seorang Tuti, dan ini Tuti orangnya nyebelin banget. Dan anggap saja namanya atok-atok. Anggap aja. Oke, anggap aja. Atau lah. Berperan sebagai pemuda desa, yaitu pengangguran, ya namanya Bobon. Halo, nama aku Keke, aku berperan sebagai Dasti. Halo, aku Zia, aku berperan sebagai Miranti. Perkenalkan, nama saya Zahra Valentina, saya berperan sebagai Astuti. Ya, nama saya Eyi ya. Saya di film Rumah Sembang Jalan ini berperan sebagai Hansip. Dia selalu berbeda Kevin tuh. Jadi outfit segala macem paling berbeda. Ya dia mengikuti apa kata Farel sebenarnya. Jadi sebagai konten kreator bersama gitu, ingin mengungkap suatu misteri di Citayam apa? Cirame. Kampung Cirame. Karakter Aji itu seorang pengangguran yang mengharapkan cinta dari seseorang. Dia terlalu mudah untuk jatuh cinta orang baru gitu. Tapi gimana cintanya tuh? Ya cintanya itu ya Nanti kita lihat saja. Oke, betul sekali. Selengean lah, selengean, terus jahil. Iseng. Hobinya dia nipu benar, karena ya apalagi pengangguran, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, yang bisa ya cuma satu, nipu. Baik sih sebenarnya, cuman agak depresi ya Bun ya. Depresi karena ada masalah sama bapaknya. Udah kayak gitu hamil, kebetulan emang salah pergaulan. Udah gitu cowoknya nggak tanggung jawab gitu, makanya kalian jangan ya. Kayaknya jadi anak baik tapi agak belangsak ya, bajingan gitu. Terus anak sekolah, dan dia tuh dideketin sama seorang pengangguran yang kebetulan menjadi tukang galon. Hansip itu unik aja gitu, unik. Jelas penakut. Oke, pengalaman paling menantang itu kita syuting di bulan puasa nih ya. Godaan siang-siang. Semua kru itu berpuasa, alhamdulillah. terima kasih kru. Terima kasih kru. Dengan Sebelum puasa juga ada. Tapi ya pokoknya syuting bagian puasa tuh kita puasa semua, alhamdulillah. Scene di mana saya menjadi orang lain. Gimana tuh? Itu pertama kali saya berkomunikasi atau bersinggungan dengan makhluk astral. Rasanya gimana tuh rasanya? Rasanya panas. seumur hidup gak percaya, friend, yang gitu-gitu. Pas kemarin nyobain, ternyata ada yang gitu ya. Malahan sengaja scene itu diambil di saat bulan puasa supaya ada setan-setan terbelenggu. Tapi ternyata Saya tanya, saya sendiri. Yang semalam sih, Yang semalam yang mana? yang baru nih? semalam yang di gudang itu. Oh, yang di gudang itu. Yang Iya. sebelum-sebelumnya enggak? Yang sebelum-sebelumnya ada, tapi nanti nonton aja deh. Jangan diceritain di sini lah, jangan diceritain di sini. Yang paling takutnya itu ngeliat diri sendiri. Oh gitu. Jadi matanya tuh kayak nggak bobo. Tapi bobo Keke. Bobo. Bobo, oke bagus. Matanya kayak vampir. Sebenarnya agak takut di rumah itu yang tua itu, takut banget. Kalau di kamar mandinya sampai ditemenin terus, gak mau sendiri. Tapi so far so good kok. Mungkin sulitnya itu ngumpulin emosi nangis kali ya. Apalagi ya? Enggak kok, aman. Oh, yang di makam guys, sama yang di makam. Jadi kan aku sudah menjadi hantu. Dan lalu disamperin hantu beneran. Iya, kenalan gitu. Jadinya agak gitu. Yang jatuh, dan itu tuh sangat-sangat menantang sih menurut aku. Soalnya aku harus benar-benar jatuh, dan itu bikin kaki aku lebam. Sampai sekarang gak hilang-hilang. Terus sama yang pas scene yoyo. Duh, aku nahan geli banget itu sumpah. Saya ditakut-takutin gitu ya. Dan itu bener-bener menguras emosi banget. Dan lagi itu saya harus lari. Dari perubahan emosi juga sih. Dari perubahan emosi yang saya harus takut. Terus juga ada adegan marah juga. Saya harus marah. pas bagian Yasin yang menantang tadi itu yang paling gelak tawa. Karena seorang Mas Chris gitu ya, Om Chris dengan
look kayak gini ternyata bisa kena juga gitu. Kayak itu suatu dua kata lucu, Kris Kerasukan tuh. 27 hari ini Kris Kerasukan. Terus kerasukan. Basecampnya Bobon dan kawan-kawan. Oke Iya. ya. Yang pengen tahu jangan lupa. Nah, ya harus nonton pokoknya. Betul. Ada yang geng. Coba kasih tahu ke kamera ekspresinya gimana? Kalau scene bareng Aji sih, ngelihat mukanya itu nahan ngakak banget asli. Dan ada salah satu teman saya, I'm sorry itu lucu banget pokoknya. Kalian itu harus lihat lah. I'm sorry itu lucu banget, beneran. Pelajarannya apa aja nih? Dapat keselnya nih dari si ini nih. Dari hati banget ya. Ya kita banyak pelajaran lah yang diambil ketika syuting gitu ya. Dari mulai bagaimana kita menjalin kekompakan kayak gitu. Pokoknya ambil yang jelek, buang yang bagus. Ambil yang bagus, ambil yang bagus, buang yang jangan dibuang deh, ambil semua aja. Ambil semua aja sayang. Sisanya kita ambil. Jelas tentang pendalaman karakter sih. Nah, karena kan aku sebetulnya di real life-nya nggak gitu ya, nggak nganggur, nggak jarang nipu, bukan jarang, nggak suka nipu. Jarang tuh pernah. Iya. Ya itu maksudnya. Mungkin harus nginget-nginget dulu mungkin peristiwa yang di kehidupan, pengalaman apa yang mungkin ada kaitannya dengan si karakter itu. Makanya tadi bilang jarang, berarti pernah nipu lah dikit. Gila banyak banget. Kebetulan kan ini my first time being in film. Terus aku, pokoknya, gimana aku menjelaskan ya? Banyak banget ekspresi, pengalaman gimana caranya, terus gimana nanti kalau misalkan mau acting nangisnya, acting marahnya. Pokoknya banyak banget di pengalaman peraktingan. Banyak ketemu orang-orang baru, terus aku juga ketemu peran yang agak sedikit ke hidup aku juga sih, betul. Banyak belajar juga sih dari film ini karena saya juga memang baru belajar gitu ya. Ya banyak lah pelajaran yang saya dapat, bagaimana saya harus acting. Saya juga diberi arahan juga di sini. Wah, enak banget sih ini. Soalnya tiap hari syuting dari pagi ketemu pagi. Aduh. Pergi. Nggak bakal sedih. Sedih kenapa? Kayak lagunya ya. Itu kan rumah kita dekat. Kayak lagu apa? Pergi pagi pulang pagi kan. Ya. Jok industri. Jok industri sekali. Kangen sih. Kangen disuruh standby dari jam 10, take jam 10 malam. Iya, standby jam 10. Ya maksudnya ada momen-momen di mana kita ketika nunggu tuh berusaha selalu bonding sama teman-teman kru, talent yang lain. Iya, iya. Pengen kekenya apa setelah ini selesai? Ya beli baju baru. Apa? Sama nanti uang honornya mau dibeliin sepeda. Wah gede nih honornya. Gede nih honornya. Ya, sedih aja kayak lama kan ini syutingnya, jadi kayak yang tadinya gak biasa jadi terbiasa dan sekarang tiba-tiba udahan, besok udahan, jadi kayak aduh sepi, bakal kangen sih ketawa-ketawanya, bercandanya, ngerostingnya. Sedih juga senang sih. Sedihnya karena kita harus meninggalkan keluarga ini, terus juga senangnya ya kita bisa selesai dengan on time 14 hari. Mungkin harapannya ya kalian bakalan tahu gimana asiknya si film itu, bagaimana menegangkannya. Jadi di film ini itu banyak banget kayak horor, komedi itu masuk juga, kayak lucu-lucunya tuh mantap. Kalian harus nonton, pokoknya tembus 10 juta harus. 10 juta penonton mau apa? Aku bondol. Nggak mau. Ingat ya, Bondol ya. 10 juta penonton, kalian bondol ya. Please 10 juta. Aku menjadi hulek, guys. Belum pernah kan lihat hulek badannya krempeng. Sudah tidak diurus oleh Marvel lagi. Itu zaman ngekos di Karang ya. Jangan lupa nonton Judulnya apa tuh? Rumah Simpang Jalan. Yang jelas harapannya banyak yang nonton lah, banyak yang suka. Nah, amin. 10 juta penonton, siap jadi manusia silver kan? Belum lihat kan
bukan Pak Hansip, tapi dia manusia silver. Masa nggak rame ada gue nih guys? Ada gue nih guys, masa nggak rame? Ton, berapa tadi 10 juta? Bisa lah, masa nggak bisa? Kalau kalian nggak nonton aku. Banyak yang nonton, banyak yang suka sama filmnya dan makin respect sih sama film ini. Tadi ada challenge dari Pak Rois. Kalau nyampe 10 juta, saya akan menjadi manusia silver dan Ato manusia silver dan satu lagi Chris akan menjadi Hulk. Halo, saya Aira Fandi sebagai produser di sini. Juga mewakili teman saya yang nggak bisa hadir, Mas Fajar Senantiasa. Di film ini saya dapat kepercayaan untuk memproduseri film ya mungkin secara value-nya lebih tinggi daripada film-film yang sebelumnya yang kita produksi ya, karena ini merupakan film panjang yang kelima kalau tidak salah, setelah Kala Sandi Berkata, Cinta di akhir seren tahun, kemudian Sang Perawan dan Tunawisma, dan Arjuna Turun Kadonya. Sekarang adalah film-film kelima yang merupakan film panjang yang saya produseri. Apa yang ingin kita sampaikan di film ini tidak hanya sekedar menjual ketakutan, tidak hanya sekedar menjual jump scare ya, tapi kita juga menjual cerita. Bahwa ada yang menurut orang lain nggak horor, tapi menurut kita ini bisa jadi horor. Salah satunya adalah cinta. Bagi orang lain cinta itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, sesuatu yang berbunga-bunga. Tapi di film ini kita akan ciptakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang horor banget gitu. Nah, penasaran kan ceritanya kayak gimana? Ya, nanti tonton aja filmnya langsung nanti di mana ya? Ya ada deh di OTT kita yang kita akan tayang di salah satu OTT yang ada di Indonesia. Terima kasih juga nih buat semua kru, talent yang udah bekerja sama selama 2 minggu ini. Menjadi bagian dari tim produksi Rumah Simpang Jalan. Semuanya hebat, good job. Dan saya salut buat semuanya. Mudah-mudahan kita berharap film yang hari ini selesai diproduksi bisa dapat 10 juta penonton. Nanti Ei bakal jadi manusia silver sama Ato. Oke, ada lagi? Kalau Mas Fajar bilang sih gini, yang paling sulit dan menantang di pengadeganan itu karena memang semuanya talentnya talent debutan semua ya, talent debutan semua. Kemudian ada juga aspek-aspek non teknis yang kita tidak prediksi dari awal, kita tidak prepare dari awal dan terjadi pada saat syuting. Misalkan ya kejadian di makam itu, tadinya kan kita pikir bahwa syuting di bulan puasa itu nggak bakalan ada hantu muncul karena ada keterangan bahwa pada saat bulan Ramadan hantu-hantu itu di penjara gitu, di rantai. Tapi ternyata ada yang lolos juga tuh hantu sampai ikutan syuting juga gitu. Kemudian ketika adegan di rumah Diasti juga itu sama, kejadian di gudang juga sama. Jadi ini sesuatu yang tidak diprediksi sejak awal karena prediksi awalnya bahwa setan-setan di bulan Ramadan ini di penjara dan diikat, tapi ternyata mereka lolos juga gitu dan ingin ikut syuting juga sama kita. Itu sih yang paling menantang menurut Mas Fajar. Oke, jangan lupa tonton filmnya dan berikan komentar, berikan apresiasi, berikan saran dan kritik untuk kami di More Play Picture yang akan terus memproduksi film-film Indonesia yang keren banget. 10 juta penonton. Perkenalkan, saya Denny Atmaja. Di film Rumah Simpang Jalan saya sebagai soundman. Ya begitupun halnya bahasanya ya. Kalau soundman berarti saya lebih ke suara gitu. Banyak ya tantangannya ya. Salah satunya yang memang crowded itu memang suara-suara ambience yang memang sulit
kita apa namanya ya, kita kendalikan ya, kayak misalkan suara kendaraan lewat, tadinya dialog lagi enak-enak nih, tiba-tiba ada suara motor lewat lah, atau kita mau tag terus tiba-tiba ada kredit ngaji lah, maaf ya maksudnya diralat ulang ya editor ya, kayak kredit suara dari toa gitu ya, segala macam, atau dari obrol gitu, atau dari musik-musik yang lain juga. Terus juga kayak misalkan suara hujan gitu, suara hujan yang memang di continuity nggak ada gitu ya, dan pas saat kita garap continuity selanjutnya scene kita musimnya lagi turun hujan. Jadi itu memang PR banget. Gimana caranya supaya hujannya bisa hilang, itu lumayan berat juga sih. Gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya seru-seru. Harapan film ini yang satu memang sukses gitu ya. Sukses, terus banyak yang nonton terutama. Ya, banyak yang suka. Terus banyak yang nonton, sudah banyak yang suka. Mudah-mudahan ada seri selanjutnya setelah ini gitu untuk film ini. Terus ada judul-judul baru lagi setelah ini gitu.